Dari topik yang akan saya bawakan tentang cedera kepala, di sini sangat penting untuk ketepatan, kecepatan, dan sebagai decision maker untuk menentukan apakah dari jenis cedera kepala ini penanganannya itu cukup dengan konservatif atau operatif. Ini sangat penting untuk menentukan prognosis. Salam sejahtera, salam jumpa. Saya Dr. David Gunawan Umbas, spesialis saraf konsultan dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Akan membawakan materi kuliah yang berjudul cedera kepala. Pendahuluan. Cedera kepala adalah trauma mekanik kepala, baik secara langsung maupun tidak, yang dapat menyebabkan gangguan fungsi neurologis. Antara lain gangguan fisik, kognitif, fungsi psikososial, baik secara sementara maupun permanen. Klasifikasi cedera kepala berdasarkan Glaucoma Coma Scale. Ringan itu yang mana GCS-nya 13-15, sedang GCS-nya 9-12. Sedangkan kalau yang berat itu GCS-nya kurang dari 9. Mekanisme cedera kepala kita lihat dari ada 5 gambar di sini. Pada gambar A itu cedera kepalanya akibat daripada distorsi kranium pada bayi dengan tindakan menggunakan forceps. Pada gambar B, di mana ada panah, di situ terdapat luka tembak yang mengarah lurus ke otak itu. Dia menembus. Sedangkan pada gambar C itu adalah ada impaksi dari regio occipital, kemudian terjadinya kontrokop di bagian frontal. Dan di daerah kontrokop itu mengalami perdarahan. Sedangkan pada gambar D, di mana arahnya dari dagu ya ke atas, itu biasanya pada orang mabuk. Punch drunk injury, jadi kepala terlempar ke belakang, biasanya pada pengendara mobil. Sedangkan pada gambar E di sini adalah tertimpanya benda yang jatuh ke kepala. Anamnesis cedera kepala yang harus kita perhatikan itu mekanisme cedera kepala secara detailnya, tingkat kesadarannya, anamnesis pasca trauma, kemudian bagaimana nyeri kepalanya, dan adakah gejala-gejala neurologis lainnya ataupun hal-hal lain. Di mana mekanisme cedera kepala yaitu proses terjadinya, kapan, bagaimana, kemudian posisi pasien saat kejadian, bagian tubuh yang pertama kali terbentur, apakah karena kecelakaan lalu lintas, seberapa kecepatan kendaraan itu melaju. Kemudian apakah ada benda yang jatuh ataupun dipukul, seberapa beratnya dan seberapa kekuatannya membentur kepala tersebut.
Kalau tingkat kesadaran, di mana durasi hilangnya kesadaran kita lihat. Ya tentu pengukurannya dengan GCS. Kemudian kita anamnesis pasca trauma. Kita tanyakan kondisi pasien sebelum, saat, dan setelah trauma dia kondisinya gimana. Apakah ada pingsan, ada muntah, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan nyeri kepala itu kita bedakan antara akibat peninggian tekanan intrakranial ataukah nyeri akibat cedera pada tengkorak tersebut. Kemudian gejala neurologis lainnya yang itu kita perlu ketahui, apakah terdapat anosmia, kejang, hemiparesis, apakah ada kebingungan dari pasien, apakah ada diplopia, disorientasi, rhinore, ataupun otore. Hal-hal lain, obat yang rutin dikonsumsi oleh penderita, apakah bisa menyebabkan kecelakaan atau tidak. Kemudian riwayat penyakit-penyakit terdahulu itu perlu kita anamnesis. Demikian gaya hidupnya, apakah suka keluyuran, suka balapan, suka mabuk-mabukan, dan lain-lain sebagainya. Berikut pemeriksaan fisik cedera kepala. Kita harus perhatikan tanda vitalnya. Kesadaran tetap kita ukur dengan GCS. Kemudian berapa tekanan darahnya, nadinya, pernafasannya, suhu tubuh. Status lokalis perlu diperhatikan juga. Kita mencari apakah ada jejas, vulnus, atau laserasi pada tubuh lainnya akibat daripada kecelakaan tersebut. Kemudian status neurologis yang kita harus perhatikan, pemeriksaan nervi cranialis. Kemudian apabila kita curiga terdapat trauma servikal, maka hindari pemeriksaan meningeal sign maupun dull eyes fenomena, karena bisa membawa maut. Kemudian pemeriksaan motorik dan sensorik, refleks fisiologis dan refleks patologis. Akibat daripada trauma kepala dapat menyebabkan hematoma epidural. Pada hematoma epidural itu adalah kumpulan darah ekstra aksial di antara ruang potensial antara lapisan terluar dura mater dan sisi terdalam tengkorak. Sering terjadi pada pasien usia muda 10-30 tahun. Kemudian lokasi biasanya pada regiotemporal dan parietal. 90% berkaitan dengan fraktur tengkorak. Pada kasus hematoma epidural ini dapat mengancam nyawa, sehingga membutuhkan penanganan segera. Diagnosis dan evaluasi bila cepat ditegakkan dan tindakannya segera bisa dilakukan, maka prognosisnya lebih baik. Hematoma epidural itu terjadi karena laserasi daripada arteri meninge yang terdapat di antara tengkorak dan dura mater. Di mana pada garis fraktur ini karena trauma, disitulah terjadinya ruptur atau laserasi arteri meninge itu. Nah, kalau kita lihat ini, hematomanya itu khas bentuknya, yaitu cembung atau kita sebut sebagai biconvex, di mana tulang cembung keluar, kemudian apabila terjadi hematoma epidural, maka dura mater yang terdorong itu cembung ke dalam, jadi kita sebut sebagai biconvex.
Kemudian hematoma itu berada di sisi ipsilateral daripada fraktur tersebut. Manifestasi klinis itu terjadi penurunan kesadaran, di mana diikuti lucid interval, artinya fase tenang. Fase tenang itu dia sadar kembali. Kemudian sadar kembali tersebut itu tidak lama atau bisa dalam beberapa jam terjadi hilangnya kesadaran lagi. Nah, itulah di fase sadarnya itu kita sebut sebagai lucid interval. Itu sebagai ciri khas. Kemudian terdapat nyeri kepala, muntah, bingung. Kejang itu jarang terjadi karena ada lapisan dura mater itu tidak langsung mengena pada jaringan otak. Kemudian pupil itu anisokor karena terdesaknya darah yang mendorong unkus itu yang merangsang daripada mesencefalon. Kemudian bisa terjadi hemiparesis sebagai tanda ada gangguan motorik, tentu berhubungan dengan traktus piramidalis. Nah, di situ juga akan terjadi Babinski yang positif di kontralateral sesuai dengan gejala hemiparesisnya. Akibat dari cedera kepala juga bisa menyebabkan hematom subdural, yang mana adalah akumulasi darah di antara dura mater dan arachnoid. Perdarahan ini terjadi akibat robeknya bridging vein. Jadi vena, bukan arteri ya, seperti epidural hematom. Umumnya disebabkan oleh akselerasi atau deselerasi kepala, dengan atau tanpa benturan langsung. Hematom subdural sering dialami oleh pasien lanjut usia. Walaupun darah akan direabsorpsi, sering kali terjadi perdarahan ulang. Hematoma subdural ini terjadi karena laserasi vena jembatan. Kita lihat pada gambar ini. Kemudian hematom umumnya berada di sisi kontralateral dari fraktur kranii. Manifestasi klinis itu dia di atas 40 tahun. Beda dengan epidural hematom itu 10 sampai 30 tahun, usia muda ya. Kemudian itu gejala yang ditimbulkan nyeri kepala, kesadaran bisa menurun atau normal. Progresivitasnya lebih lambat daripada epidural hematom. Kemudian dia dapat terjadi kejang karena di sini sudah ada rangsangan darah tersebut itu ke jaringan otak. Beda dengan epidural hematom karena ada terlindung oleh dura mater. Dapat terjadi hemiparesis. Jadi klasifikasi hematom subdural di sini akut ya. Itu onset kurang 3 hari, subakut onsetnya antara 3 hari sampai 21 hari. Sedangkan kalau kronik itu sudah lebih dari 21 hari. Kita lihat tabel 2 di sini. Perbedaan hematoma epidural dengan subdural, di mana topisnya itu pada epidural hematom itu di ruang epidural dengan tengkorak. Sedangkan hematoma subdural itu ruang antara dura mater dengan arachnoid. Pembuluh darah yang mengalami laserasi itu pada hematoma epidural yaitu arteri meninge mediae, sedangkan hematoma subdural itu vena jembatan atau bridging vein. Pada usia yaitu usia muda pada epidural hematom,
10-30 tahun, sedangkan hematosubdural itu lebih dari 40 tahun. Dan terdapat lucid interval pada hematoma epidural, sedangkan pada hematoma subdural itu jarang terjadi lucid interval. Progresivitas ke arah perburukan itu lebih cepat pada hematoma epidural, sedangkan pada hematoma subdural itu lambat. Kronisitas itu tidak ada pada epidural, sedangkan subdural ada. Kejang jarang dijumpai pada epidural hematom, pada subdural hematom sering dijumpai. Kemudian bentuk perdarahan pada CT scan itu biconvex atau cembung, sedangkan pada subdural itu bentuknya bulan sabit. Letak perdarahan pada umumnya ipsilateral dari fraktur tengkorak itu epidural, sedangkan kontralateral dari fraktur itu adalah subdural hematom. Akibat cedera kepala lainnya itu bisa terjadi fraktur basis kranii. Fraktur basis kranii biasanya disebabkan oleh trauma tumpul yang keras, di mana melibatkan sekurang-kurangnya salah satu tulang yang terdapat pada basis kranii yang paling banyak, yaitu os temporalis, tapi dapat juga pada os occipitalis, sphenoidalis, ethmoidalis, dan orbita. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran daripada cairan cerebrospinalis dan mengisi sinus-sinus sehingga dapat menjadi sumber infeksi intrakranial dari sinus tersebut, yaitu sinusitis atau multisinusitis yang sering ditemukan pada pasien usia muda. Pada gambar 4, manifestasi klinis fraktur basis kranii. Kita lihat gambar yang paling kiri itu di mana ada fraktur longitudinal. Sedangkan yang B itu transversal. Dan C itu adalah fraktur dari os petrosus, ya. Kemudian dari os temporal, dan terdapat fraktur basal tulang anterior. Sedangkan kita lihat pada gambar yang berikut itu terdapat biasa kita sebut sebagai Brill hematom, hematoma kacamata, atau pada gambar ini kita lihat disebut sebagai panda bear atau raccoon sign. Diakibatkan adanya kebocoran darah dari fossa anterior masuk ke dalam jaringan periorbital. Dan tidak ditemukan adanya injection conjunctiva, di mana dalam hari ini tidak terdapat juga adanya fraktur dari trauma mata secara langsung. Pada tabel 3, tanda diagnostik fraktur basis kranii. Nah, apabila ada keluar cairan yang mengandung liquor cerebrospinalis, terdapat halo sign atau double ring sign yang menyerupai dua buah cincin. Fraktur basis kranii ini bagian anterior itu dapat mengeluarkan cairan di kuor itu melalui hidung, kita sebut sebagai rhinore. Perdarahan bilateral periorbital ecchymosis atau disebut sebagai raccoon eye. Dapat juga terjadi anosmia. Sedangkan kalau fraktur basis kranii bagian medial itu dapat mengeluarkan cairan liquor melalui telinga atau kita sebut sebagai otore. Dan dapat terjadi gangguan nervus 7 dan 8. Sedangkan pada bagian posterior itu terdapat ecchymosis mastoid bilateral atau kita sebut sebagai battle sign. Pada pemeriksaan penunjang cedera kepala,
dengan CT scan kepala, di mana terdapat ada 3 kasus, yaitu di gambar kiri ini terdapat gambaran hyperdens atau yang terang sekali itu, di mana dia cembung ke dalam, jadi tulangnya cembung keluar, jadi kita sebut sebagai biconvex. Inilah hematoma epidural. Sedangkan hematoma subdural di sini dia tidak tergambar cembung ke dalam, melainkan dia mengikuti cembungan keluar daripada tulang tengkorak itu sendiri. Jadi gambarnya seperti bulan sabit. Itulah hematoma subdural. Sedangkan pada gambar kanan ini, itu tanda panah kuning, terdapat ada garis, di situ itu garis sebagai fraktur daerah temporal sebelah kanan. Penata laksanaan cedera kepala. Survei primernya yaitu kita lihat airway dan C-spine control. Kita pastikan dulu apakah terdapat obstruksi jalan nafas. Jika diperlukan, gunakan Goodell atau oropharyngeal airway. Mobilisasi tulang belakang sampai terbukti tidak ada cedera tulang belakang. Kemudian pada pernapasan, yaitu breathing and ventilation. Kita perhatikan pola nafas pasien, kemudian bagaimana gerakan dinding perut, pengembangan dadanya, kemudian berapa saturasi oksigen. Yang kita harapkan yaitu saturasi oksigen di atas 92%. Kemudian sirkulasi dan stopkan perdarahan, awasi kestabilan sirkulasi tersebut. Kemudian bila ada perdarahan, kita usahakan dep atau kita bebat tekan bila ada perdarahan yang aktif selama tangan kita bisa menjangkau. Kemudian disability, pantau kondisi umum dan defisit neurologis vokal. Exposure, lihat seluruh tubuh lainnya jika ada cedera yang lainnya. Pada tahap tata laksana cedera kepala, tata laksana farmakologis, elevasi kepala 15-30 derajat. Kemudian kita terapi cairan dan nutrisi adekuat. Cairan kristaloid isotonik, kita hindari yang hipotonik ya. Pertahankan mean arterial pressure sekitar di atas 70 mm air raksa. Kita cegah hipotensi. Kalau memang ada, kita cegah dengan vasopressor. Kemudian cegah hipertensi. Systolic blood pressure-nya itu kurang dari 200 mm air raksa dan mean arterial pressure-nya itu kurang dari 130 mm air raksa. Bila terdapat nyeri, maka kita perlu memberikan analgetik. Dan bila pendarahannya itu menyentuh atau mempengaruhi jaringan otak, ya bisa kita cegah kejang dengan anti kejang. Jika tanda-tanda peninggian intrakranial ditemukan, maka kita berikan manitol 20% sebagai diuretiknya, yaitu loading dose 1-2 gram per kilogram berat badan dalam 30-60 menit. Kemudian 0,5 gram per kilogram berat badan dalam 30-60 menit setelah 6 jam pemberian pertama. Selanjutnya kita memberikan dosis 0,25 gram per kilogram berat badan dalam 30-60 menit pemberiannya pula. Setelah 12 dan 24 jam pemberian pertama. Penata laksanaan cedera kepala yang berindikasi operatif. Pada hematoma epidural, bila perdarahan lebih 40 cc dan terdapat pergeseran garis tengah atau midline shift pada daerah temporal, frontal, parietal, dengan fungsi batang otak masih baik,
Volume perdarahan lebih dari 30 cc pada daerah fossa posterior dengan tanda-tanda penekanan batang otak atau terdapat hidrosefalus dengan fungsi batang otak masih baik. Perdarahan epidural yang progresif. Perdarahan epidural tipis dengan penurunan kesadaran. Sedangkan pada hematoma subdural, di mana luas darah atau volume darahnya lebih dari 40 cc dan midline shift-nya sudah melebihi 5 mm dengan GCS lebih dari 6. Kemudian fungsi batang otaknya masih baik. Apabila subdural hematom yang tipis tetapi disertai dengan penurunan kesadaran. Subdural hematom dengan edema cerebri atau terdapat contusio cerebri disertai adanya midline shift dengan fungsi batang otak masih baik. Sedangkan pada fraktur basis kranii, penata laksanaannya itu dengan cara konservatif. Komplikasi kognitif pasca cedera kepala yaitu gangguan neuropsikiatrik, gangguan kognitif, dan agresi. Komplikasi non-kognitif pasca cedera kepala yaitu adanya cedera nervi cranialis dan terdapat epilepsi. Komplikasi metabolik di mana ditemukan hiponatremia yang dapat menyebabkan syndrome of inappropriate antidiuretic hormones secretion dan cerebral salt wasting syndrome. Juga dapat ditemukan koagulopati. Prognosis pasien cedera kepala itu tergantung usianya, skor motoriknya, reaktivitas pupilnya, apakah ditemukan hipoksia atau tidak, kemudian dinilai klasifikasi CT scan kepala itu berat ringannya. Kemudian pada perdarahan subarachnoid ini biasanya itu prognosisnya kurang bagus. Sekian dulu video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video pembelajaran tentang cedera kepala, semoga bermanfaat. Terima kasih.